Smelter nikel China itu beli batu baranya harganya murah banget, diskon abis. Ada negara segoblok kita ini, ya. Batu bara kita relatif kecil betulnya, tapi kok jor-joran gitu, dikuras sehingga generasi mendatang dapatnya akan sedikit bahkan cepat habis. Dari mineral dan batu bara hanya seratusan triliun, pendapatan ekspornya 1 kuadriliun. Negara cuma dapat rezeki apa kata Bu Sri Mulyani itu? Panen. Masya Allah, nggak punya nurani ini orang. Ingat, Bu Sri Mulyani baca Undang-Undang Dasar 45 enggak? Terus Boy Thohir bilang, ini kami kekuatan sepertiga dari ekonomi Indonesia, gitu kan dia bilang. Siap memenangkan paslon nomor 2 1 putaran, gitu kan. Yap, terang aja triliunan gitu. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kenapa sih batu bara ini menggiurkan? Mengapa batu bara ini jadi barang bancaan? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Batu bara itu produksinya meningkat terus, ya. Produksinya meningkat terus dan semakin gila-gilaan di era Jokowi. Produksi itu yang biru, ya, mencapai hampir 700 juta ton produksinya itu tahun 2023, ya, hampir 700 juta ton, bayangin aja. Kemudian karena kebutuhan di dalam negeri juga besar untuk PLN dan untuk smelter nikel China, supaya tahu aja, smelter nikel China itu beli batu baranya harganya murah banget, diskon abis. Ada negara segoblok kita ini, ya. Jadi selisih yang biru dan yang merah itu diekspor. Ekspornya kira-kira 700 kurang 300, 400, 350 gitu. Jadi kira-kira 350. Hitung-hitungan seperti itu nanti, tapi persisnya ada. Oke, menggiurkan. Lanjut, Indonesia itu reserve-nya, cadangannya itu nggak masuk 10 besar cadangan batu bara terbesar di dunia. Jadi kita bukanlah negara yang nomor 1 seperti nikel di batu bara. Batu bara kita relatif kecil betulnya, tapi kok jor-joran gitu, dikuras sehingga generasi mendatang dapatnya akan sedikit bahkan cepat habis. Pokoknya dikuras sekarang secepat-cepatnya. Nah, ekspornya tahun 2022 mencapai puncak 46,8 miliar US dollar. Tadi kan volumenya ya, ini nilainya 46,8 miliar US dollar. Artinya tahun 2022 itu setara dengan 606 triliun. 100 triliun buat pemilu juga udah cukup deh. Untuk menangin monyet jadi presiden juga bisa. Kalau 100 triliun, ini total ekspornya 606 triliun. Tahun 2023 528 triliun. Tidak ada yang ngalahin. Dia ekspor terbesar. Ekspor terbesar. Dan pengekspor terbesar di dunia. Reserve kita nomor 11. Gak sampai 10 besar. Nomor 11 di dunia, tapi kita pengekspor batu bara terbesar di dunia tahun 2022-2023. Gila enggak tuh? Jadi tidak proporsional jumlah cadangan dengan ekspornya. Porsi ekspornya jauh lebih besar dari porsi cadangan Indonesia di dunia. Sekali lagi, Indonesia pengekspor batu bara HS2701 pada tahun 2022-2023. Sebelumnya biasanya Rusia, tapi Rusia disusul oleh Indonesia, padahal cadangan Rusia nomor 1, cadangan Indonesia nomor 11. Jadi pengurasannya gila-gilaan. Lanjut. Kenapa?
dapat rezeki non-plok karena harga batu bara tahun 2022 melonjak tertinggi sepanjang sejarah, $345 per ton. Naik dari $61 jadi $345. Berapa kali lipat tuh? 5 kali lipat lebih. 5 kali lipat lebih. Nah, negara-negara yang beradab itu mengenakan pajak durian runtuh. Ini kan batu bara dapat rezeki durian runtuh. Ada namanya pajak durian runtuh di Amerika, di Australia, saya nggak tahu di Rusia, di seluruh negara Uni Eropa, di Mongolia dan sebagainya itu. Jadi kalau di Mongolia untung biasanya segini, di atasnya itu windfallnya 70% diambil oleh negara. 70%. Saya harus beri catatan juga, batu bara itu kode HS-nya 2701. 2702 lignit, saudaranya batu bara. Kalau digabung seluruhnya HS27, ekspornya tahun 2022 1000 triliun atau 1 kuadriliun. 1 kuadriliun rupiah. Nah, penerimaan negara PNBP namanya, ya, dari mineral dan batu bara hanya 100-an triliun. Pendapatan ekspornya 1 kuadriliun. Negara cuma dapat rezeki non apa kata Bu Sri Mulyani itu? Panen. Masya Allah. Nggak punya nurani nih orang. Punya nurani. Panen. Kalau panen itu melimpah dari produksinya. Ini yang diambil cuma seumprit 100-an triliun dari 1 kuadriliun. Ekspor doang loh. Belum saya hitung yang dijual ke PLN, DMO dan sebagainya itu ya, domestic market obligation. Nah, jadi mulai kelihatan kan proses ini menjelang pemilu. Terus Boy Thohir bilang ini kami kekuatan sepertiga dari ekonomi Indonesia gitu kan, dia bilang siap memenangkan paslon nomor 2 1 putaran gitu kan. Ya terang ajar triliunan gitu. Dan Boy Thohir namanya patut digugat, ada hubungannya dengan ini. Karena di dokumen-dokumen itu nama Boy Thohir nongol melulu. Ya Boy Thohir ya. Saya takut Erick Thohir kan salah. Itu saudaranya Erick Thohir. Nah, jadi makin paham kita ya apa yang terjadi. Lanjut. Tahun 2023 juga masih untung besar, lanjut. Sampai 2025 itu harganya masih di atas 100. Kalau di atas 100 tuh masih oke banget deh gitu. Lanjut. Nah, ingat Bu Sri Mulyani baca Undang-Undang Dasar 45 enggak? Dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang makmur sopo. Jadi tolong deh pakai nurani, jangan menyakiti hati rakyat. Kalau bicara bukan panen itu namanya, itu paceklik itu harus. Dan harusnya tidak dipakai, ditabung buat rakyat. Lanjut. Hal seperti ini hanya bisa terjadi di negara yang makin otoriter atau demokrasinya makin parah. Jadi proses pengurasan kekayaan alam di Indonesia ini dilakukan sebelumnya dengan melemahkan demokrasi ini. Demokrasi indeks kita parah sekali turun terus. Ini demokrasi indeks versi Fidem, kita turun 22 peringkat karena tidak ada checks and balance dan segala macam itu ya. Lanjut. Ini Indonesia paling korup di Asia Pasifik. Jadi ya agak nyogok untuk dapat saham itu mah gampang itu di Indonesia untuk dapat lelangnya ya. Jadi ini saya buka jalan buat terkuaknya itu. Jadi circumstances evidence saya cuma bisa itu.
bukan hard evidence gitu, tapi circumstances evidence. Kemudian human referable index kita juga turun, ya. Jadi kebebasan itu tadi, kalau kita melakukan laporan investigasi, kajian gitu, itu bukan bukti hukum. Enak aja, MK udah bilang tuh bukti hukum waktu saya bersaksi kan sana, tapi nggak bisa dipakai sekarang gitu. Aneh juga MK ini. Lanjut. Kalau sudah demokrasinya hancur lebur, maka korupsi merajalela. Ini indeks korupsi kita turun dari 105 jadi 115 rankingnya, skornya mandek di 0,34 dari 1 atau 34 dari 100. Jadi mendekati 0. Mendekati, kalau 0 itu paling korup, ya. Inilah kita. Jadi jalan tol kan mau lelang apa, jadi kita waspadai. Nah ini paling korup di Asia Pasifik, nomor 26 dari 26 negara. Lanjut tuh 16 dari 16 negara. Jadi kita sudah juara bertahan, ya, juara bertahan dari tahun 2022 dan juara bertahan tahun 2023. Ini beberapa catatan yang lain. Kalau kita lihat tadi dari penjelasan di awal tadi, gampang aja sih kalau menurut saya. Tadi disampaikan bahwa produksi batu baranya berapa, 12,5 juta ya, 12,5 juta apa, 12,5 juta. Nah kalau 12,5 juta dikali berdasarkan harga batu bara 2022 ya, kan ini 23, dia sudah terjadi $345, kursnya 14.500, maka nilainya 62,5 T. Oh, lebih besar lagi nih nilainya. Oke, kita jangan pakai 345, pakai yang paling rendah 70. Ya, kalau $70 dari 12,5 juta ton batu bara itu nilainya 12,7 triliun. Ya. Jadi patut diduga banget. Jadi 12,7 dijual 1,9. Untung berapa itu? 10 T untungnya. Ya. Terus pinjam lagi. Jadi modalnya apa? Modal dengkul. Uang pinjam dari bank, tidak memenuhi syarat buat bank sebesar Bank BNI, bank negara juga nih, bank milik rakyat juga gitu ya. Biasanya ngasih kredit itu kepada perusahaan yang udah 2 tahun untung, asetnya jelas, direksinya jelas. Ini bodong kan, segala macam itu. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau berjamaah, tidak mungkin satu pihak. Makanya kita lihat ada nama-nama tadi Boy Thohir, ada keluarga Surya Jaya juga kalau saya tidak salah, ada macam-macam ya. Karena saya pelototi itu, walaupun saya punya chartnya yang diberikan oleh teman-teman itu udah selebar sajadah, tapi mata saya masih susah aja ngelihat gitu. Jadi ini patut diduga memang kalau dari ini potensi ya, potensi penerimaan dari ekspor saja kalau semuanya diekspor, tapi intinya patut digugah kerugian negara berlipat ganda, luar biasa gitu ya. Ya tidak hanya 1, sekian T gitu. Ya inilah tamaknya si para penguras kekayaan rakyat ini, udah untung gede pengen super gede. Sudah dapat rezeki banyak, ingin banyak banget. Sangat boleh jadi. Kenapa harus banyak banget? Karena harus dibagi sampai mengalir jauh ke hilir Sungai Bengawan sampai Solo. Bisa jadikan siapa jadi presiden? Ya, makasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Faisal.